Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ahli kullin wa sairis solihin. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku tercinta yang dirahmati Allah, kali ini saya tertarik dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Terjemah dari ayat ini: dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, ayat ini diawali dengan kalimat walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan sekiranya kami, Allah, menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Jika Allah menghendaki, Allah bisa meninggikan derajat manusia. Bahkan secara keseluruhan, manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusialah yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, terutama karena potensi akal yang dimilikinya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di antara manusia, ada yang mampu mempertahankan kemuliaannya, yakni kemuliaan hakiki di dunia dan di akhirat. Tetapi ada yang hanya memiliki kemuliaan dunia tanpa memiliki kemuliaan di akhirat. Dan ternyata orang yang hanya mulia di dunia dalam pandangan Allah, sesungguhnya orang itu adalah hina. Bahkan lebih hina dibanding dengan hewan, dengan binatang sekalipun. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah, jika Allah berkehendak, Allah mampu meninggikan derajat manusia. Untuk meninggikan derajat manusia di dunia ini, Allah mengujinya dengan beberapa ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Fitnatan sebagai sebuah fitnah, sebagai sebuah ujian. Ujian itu adalah sarana, adalah alat, adalah jalan untuk meninggikan manusia. Untuk meninggikan derajat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan apabila manusia mampu menghadapi ujian itu dengan baik, maka orang itu akan mendapat kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi realitanya, dalam firman Allah ayat ini dilanjutkan, walakinnahu akhlada ilal ardi.
Tetapi sayang sekali, di antara manusia ada yang cenderung kepada dunia, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Walakinnahu, akan tetapi Allah menyayangkan ada manusia atau mungkin banyak manusia yang ketika akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada derajat yang mulia di dunia dan di akhirat, sayang sekali orang tersebut akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Cenderung kepada dunia. Dalam pikirannya orientasi hanya dunia saja. Dalam setiap gerak langkahnya orientasinya hanya dunia saja, uang saja, kesenangan di dunia saja. Kecenderungannya tidak lain, hanya itu. Kedudukan, popularitas, uang, harta yang berlimpah. Akhlada ilal ardi, cenderung kepada dunia semata-mata. Dan kalau ada orang yang seperti itu, maka wattaba'a hawahu. Antara akhlada ilal ardi dengan ittaba'a hawahu disambungkan dengan waw atap. Dan orang itu mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Ini sudah menjadi sunnatullah. Apabila orang cenderung kepada dunia, kepada harta, maka orang tersebut akan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Jadi kecenderungan kepada dunia berbanding sama dengan kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Apabila orang sudah cenderung kepada dunia semata-mata, maka orang tersebut akan mengikuti hawa nafsu. Orang seperti itu oleh Allah diumpamakan, famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamannya seperti seekor anjing. Ini firman Allah. Yang mengumpamakannya juga Allah. Diumpamakan dengan seekor anjing. Kita tahu bagaimana anjing. Sesungguhnya dia makhluk Allah sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi dalam ilmu fikih banyak yang membahas anjing itu air liurnya atau ketika basah ia najis. Dan najisnya juga najis mughalladah. Bayangkan bahwa orang yang cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya diibaratkan seperti seekor anjing. Anjing yang bagaimana? Karena ada anjing Ashabul Kahfi yang karena terus bersama-sama dengan ulama, anjing tersebut menjadi ahli surga. Bukan anjing Ashabul Kahfi, tetapi anjing yang digambarkan dalam ayat ini, intahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Apabila kalian menghalaunya, mengusirnya, anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Dan apabila kalian membiarkannya pun, tetap anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Artinya, karakteristik anjing yang serakah terhadap dunia, terhadap makanan. Anjing datang menghampiri kita karena anjing ingin makan. Kemudian diusir oleh kita, anjing menjulurkan lidahnya, dibiarkan juga tetap menjulurkan lidahnya, menunjukkan bahwa anjing itu termasuk makhluk yang serakah terhadap dunia. Seperti itulah perumpamaan orang yang cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan kaum-kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Ukurannya adalah ayat-ayat kami, kata Allah. Perintah dan larangan dalam syariat Islam. Ketika ayat-ayat Allah
didustakan oleh manusia. Salah satu bentuk pendustaan terhadap ayat-ayat Allah adalah kecenderungan kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsu. Maka orang tersebut menjadi makhluk yang hina, menjadi manusia yang hina, seperti hinanya seekor anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya, baik pada saat kenyang ataupun pada saat ia lapar. Faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Faksusil qososo. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Harus diceritakan kisah ini. Kisah manusia yang cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya adalah seperti seekor anjing yang serakah. Berat memang mengumpamakan manusia yang seperti dengan seekor anjing. Tapi paksusil qososo, ceritakan sajalah, kata Allah. Untuk supaya manusia berpikir bahwa manusia dimuliakan oleh Allah sebagai makhluk. Tetapi kemudian sayang sekali ada manusia yang kemudian direndahkan oleh Allah, bahkan lebih hina daripada hewan. Yang dalam ayat selanjutnya Allah menceritakan ulaika kal an'am balhum adol. Mereka tidak ubahnya seperti hewan-hewan, seperti binatang-binatang, bahkan mungkin lebih sesat daripada itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghindari kecenderungan yang terlalu kepada dunia, kepada harta, kepada kekayaan, kepada popularitas, kepada jabatan. Dan mudah-mudahan juga dijauhkan dari memperturutkan hawa nafsu. Perlakukan dunia sewajarnya saja untuk supaya kita mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.